Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan sejarah Monumen Mahaputra Emiselan. Dalam narasi sejarah resmi, terutama di masa Orde Baru, kisah tentang pejuang perempuan kerap diasosiasikan dengan garis belakang, seperti palang merah, dapur umum, kurir, dan lain sebagainya. Padahal, saat revolusi Indonesia bergolak, ada banyak perempuan di garis depan. Mereka turut terpanggil mengangkat senjata demi kemerdekaan negerinya, salah satunya Emiselan. Kisah perjuangan Emiselan tak kalah heroik dengan perjuangan banyak pejuang laki-laki. Dia hadir di garis depan pertempuran. Emiselan lahir pada tanggal 15 Oktober 1924 di Desa Malangke, Luwu. Ayahnya, Amin Selan, adalah seorang aktivis pergerakan di Taman Siswa. Sedangkan ibunya, Sukantim, anak keluarga dokter dari Jawa Tengah. Pada pertengahan 1945, posisi Jepang mulai terdesak dalam Perang Asia Timur Raya. Hingga pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Indonesia merdeka meliputi seluruh wilayah bekas Hindia Belanda, termasuk Sulawesi. Sebagai konsekuensinya, pada tanggal 19 Agustus 1945, pemerintahan Republik menunjuk seorang gubernur untuk wilayah Sulawesi, yaitu Sam Ratulangi. Di Sulawesi, khususnya Makassar, semangat kemerdekaan itu sudah menggelora pada tanggal 14 Agustus 1945. Rakyat Bajeng di Goa, Sulawesi Selatan sudah mengibarkan bendera merah putih di Balak Lompoa. Pasca proklamasi, para pelajar juga melakukan hal yang sama, yaitu pengibaran bendera merah putih. Sayangnya, pada tanggal 21 September 1945, sekutu yang diboncengi Nica mendarat di Makassar. Mereka langsung melarang pengibaran bendera merah putih. Mereka juga mengambil alih kontrol terhadap kota Makassar. Sebagai bentuk penolakan terhadap kehadiran sekutu dan Nica, pelajar-pelajar dan aktivis sekolah nasional kerap mengibarkan bendera merah putih. Mereka juga kerap bertempur di jalanan dengan Nica. Di saat yang sama, para pemuda mendirikan organisasi untuk menghimpun pelajar-pelajar radikal, namanya Pusat Pemuda Nasional Indonesia atau PPNI. Pada tanggal 27 Oktober 1945, aktivis PPNI mulai melancarkan gerilya bersenjata. Mereka mengambil alih sejumlah tempat yang diduduki oleh Nica, seperti stasiun radio. Bahkan mereka menyerbu kantor CO Nica atau Commanding Officer Nica. Sebagai balasannya, Nica dibantu sekutu melancarkan serangan balik. Mereka menyerang markas pemuda sehingga terjadi pertempuran. Tentu saja kalah karena senjata. Semua perlawanan itu berhasil dipatahkan. Nica makin berkuasa di kota Makassar. Terdesak dari kota Makassar, para pemuda dan pelajar membentuk laskar-laskar bersenjata. Salah satunya Laskar Harimau. Sebagian besar anggotanya adalah bekas pelajar SMP nasional, termasuk Emiselan, Walter Menginsidi, dan Mauli Selan. Pada bulan Juli 1946 di Polombankeng, sebuah daerah di Takalar, Sulawesi Selatan, Emiselan dan adiknya Mauli Selan turut dalam pertempuran itu. Hadir pula pelajar-pelajar SMP nasional seperti Walter Menginsidi, Lambert Sepit, Abdullah Sirajuddin, dan lain-lain. Sejak pertempuran hingga di ujung 1946, laskar-laskar itu sangat merepotkan Belanda. Mereka melancarkan perang gerilya. Kadang menyerang tiba-tiba markas Belanda, kadang mencegat patroli Belanda, dan kadang juga melancarkan sabotase-sabotase. Emi sendiri ikut dalam gerilya itu. Dia berpindah dari satu medan gerilya ke medan gerilya yang lainnya. Daerah gerilyanya membentang dari Makassar hingga Takalar. Seperti perempuan-perempuan Indonesia yang terjun ke revolusi, dia bercelana panjang dan menenteng senjata. Pada bulan Desember 1946, karena kewalahan menghadapi gerilya laskar-laskar bersenjata, Belanda mendatangkan pasukan khusus.
yaitu Depot Special Troops atau DST, yang dipimpin oleh Raymond Worstling. Dalam operasinya, mereka memakai strategi operasi sapu bersih. Mereka mendatangi kampung-kampung, mengumpulkan penduduknya, diinterogasi, lalu dipilah antara pro-republik dan tidak. Mereka yang dianggap pro-republik, yang dicap ekstremis, langsung dieksekusi mati. Tindakan Worstling dan pasukannya itu menyebabkan banyak pembantaian massal. Operasi militer yang disertai pembantaian massal itu kelak dikenang sebagai peristiwa korban 40.000 jiwa. Suatu hari di bulan Januari 1947, keberadaan Emi dan kawan-kawannya di wilayah Tidung, Rapocini, Makassar terendus oleh tentara Belanda. Operasi penyerbuan pun dilakukan. Hari itu, tanggal 21 Januari 1947, Laskar Pejuang dipimpin Walter Menginsidi dan Emi Selan terdesak. Saat itu, Walter memerintahkan Emi untuk memisah dan mundur ke wilayah Kasikasi, sebuah perkampungan di Rapocini, Makassar. Emi dan beberapa kawannya mundur ke arah Kasikasi. Karena kalah jumlah, mereka makin terdesak, sehingga terjadi pertempuran dalam jarak yang sangat rapat. Saat itu, ketika teman-teman seperjuangannya mulai jatuh bergelimpangan, Emi masih berusaha melawan, hingga posisinya benar-benar terkepung. Tentara Belanda memberi isyarat untuk menyerah, tapi Emi menolak. Ketika tentara Belanda mendekat, granat di tangannya ia ledakkan. Granat pun meledak dan Emi gugur dalam pertempuran itu. Itulah tadi kisah perjuangan di balik monumen Mahaputra Emi Selan di Jalan Hertasning, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar. Di monumen itu tertulis, di tempat inilah gugur Mahaputra Emi Selan dalam satu pertempuran dengan tentara Nica Belanda pada tanggal 21 Januari 1947. Wabillahi taufiq wal hidayah, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.